Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Saiful dalam di pagi hari ini. Saya akan menjelaskan tentang masalah meyakini kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Namun sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, setelah kita membaca doa, kita akan membahas tentang masalah kitab-kitab Allah. Coba ada yang bisa menjelaskan ada berapa sih kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Oke, yang pertama adalah kitab Zabur, yang kedua adalah kitab Taurat, yang ketiga adalah kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab penyempurna dengan kitab-kitab yang lain adalah kitab Al-Quran. Beriman, untuk rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beriman kepada malaikat, dan ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada Rasul Allah, yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang keenam adalah beriman terhadap qada dan qadar. Lah, iman, pengertian iman kepada kitab Allah, yang pertama iman, pengertian iman itu adalah ikrar. Ikrar ini dari bahasa Arab yang mengandung pengertian tentang pengakuan. Jadi iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi seseorang dikatakan beriman apabila hatinya sudah menerima dan meyakini keberadaan Allah dan mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, suhuf-suhuf Allah itu ada di 4 nabi. Yang pertama adalah Nabi Idris, ada 30 suhuf. Kemudian Nabi Sis ini ada 50 suhuf. Nabi Ibrahim ada 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa ada 10 suhuf. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tursina sekitar abad 20 abad sebelum Masehi. Kitab Taurat ini menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan kaum Bani Israel. Sedangkan dalam kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Dan juga
kitab Taurat itu disebut dengan the Ten Commandment atau disebut dengan 10 firman Tuhan. Isi kitab Taurat di sini yakni adalah meyakini keesaan Allah, yang kedua menyebut nama Allah dengan hormat, ketiga supaya mensucikan hari Sabtu, yang keempat menghormati kedua orang tua, yang kelima melarang membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, yang keenam larangan berbuat zina, yang ketujuh larangan mencuri, yang kedelapan larangan berdusta atau menjadi saksi palsu, dan yang kesembilan adalah larangan berkeinginan berbuat cabul, dan yang kesepuluh adalah larangan mengambil hak orang lain. Jadi ini adalah beberapa keterangan yang perlu Pak Saiful sampaikan, mulai dari pembagian kitab-kitab Allah yang ada 4 tadi, mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, dan beserta tentang isi-isi dari kitab Taurat. Dari hal ini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang masalah kitab Injil, kitab Zabur, dan juga kitab Al-Quran. Baik, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.